Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Al-Faqir akan menyampaikan sedikit mengenai kewajiban seorang muslim terhadap jenazah. Baik itu jenazah muslim ataupun muslimah, laki-laki ataupun perempuan. Bagaimana kewajiban kita terhadap mereka yang sudah mendahului kita. Pertama-tama ketika kita berhadapan atau mendapatkan seseorang yang sedang sakaratul maut, kata Rasulullah SAW, maka hendaknya kita talqin jenazah, talqin orang yang sedang mengalami sakaratul maut dengan dituntun dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mangkala akhir kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia akan masuk surga. Jadi kalau seandainya kita mendapatkan seseorang, kerabat ataupun siapapun yang sedang mengalami proses sakaratul maut, kita talqini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namun kalau seandainya sudah di pangkal tenggorokan, nafas sudah terengah-engah, dalam artian sudah, maka jangan dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Khawatir ketika dia sampai ucapan la ilaha keluar itu roh, maka kasihan kondisi jenazah tersebut, yang artinya dia mengucapkan tiada Tuhan, yang artinya dia mengatakan tiada Tuhan. Oleh karena itu, kalau seandainya sudah seseorang tidak memungkinkan untuk menuntun, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka cukup diganti dengan Allah, Allah, Allah. Kenapa? Khawatir seperti tadi. Ketika la ilaha, ruh itu keluar, kasihan si mayit. Nah, kemudian kalau kita sudah memastikan jenazah itu, memastikan orang yang sedang mengalami sakaratul maut, sudah kita yakini bahwa sudah tiada, bahwa sudah meninggalkan kita, bahwa sudah mendahului kita, maka kita lihat kondisi jenazah tersebut. Jika kondisi jenazah tersebut sedang dalam keadaan membuka mata, membuka mulut, maka kita dianjurkan, disunnahkan untuk menutupnya. Nah, ketika kita menutup mata jenazah yang sudah kita yakini itu meninggal, maka kita tutup matanya seraya membacakan doa Allahumma ghfir fulan, Allahumma ghfir, misal namanya adalah Ahmad, Allahumma ghfir Ahmad warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhlufu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fih. Itu doa ketika kita menutup jenazah yang sudah yakin dia telah mendahului kita. Kemudian setelah ditutup mata jenazah, ditutup pula mulutnya, yaitu dengan cara perahannya diangkat sedikit. Oleh karena itu, kalau seandainya mulut itu tidak kunjung untuk ditutup, enggan untuk menutupnya, dalam artian sudah diginiin, buka lagi, mangap lagi, maka kita dianjurkan untuk mengikatnya. Pertama, ketika kita sudah jenazah itu tidak mampu untuk ditutup dalam artian masih mangap terus, maka kita dianjurkan untuk mengikat rahangnya. Nah, seperti ini. Tujuannya apa? Kita diikat, ikatannya pun, talinya pun itu tidak boleh menggunakan benda yang agak kecil seperti rafiah, tidak boleh. Dalam artian harus lebar. Kenapa? Jenazah lebih sensitif untuk merasakan sakit. Oleh karena itu, ketika jenazah enggan menutup, maka kita disunnahkan, dianjurkan untuk mengikat di sini. Posisi jenazah otomatis posisinya sedang
terlentang. Nah, terlentang di sini kalau memang memungkinkan, yaitu dihadapkan ke arah kiblat. Kalau memungkinkan miring. Kalau memang tidak memungkinkan, dianjurkan. Ini bukan hal yang wajib, yaitu kepala telapak kakinya menghadap arah kiblat. Ingat sekali lagi, ini bukan hal yang wajib. Nah, kita ikat rahang ini sampai ke sini. Tujuannya apa? Untuk mulut itu agar supaya bisa tertutup. Setelah diikat, langkah berikutnya yaitu jempol kita, kaki jempol kaki itu pun untuk diikat. Nah, diikat seandainya ini kaki ya, seandainya kaki diikat di sini. Kenapa? Agar seandainya jenazah itu pun mengeras, dia tidak posisi kakinya seperti ini, terjelengkang kalau bahasa saya ya, kebuka seperti ini, maka ditutup. Nah, oleh karena itu kita tutup, ikat jari jempol kaki ini dengan apapun, tapi dengan catatan tidak boleh menggunakan benda yang kecil, agak besar talinya. Kenapa? Khawatir sensitif. Kemudian yang berikutnya yaitu tangan. Tangan pun ini bukan hal yang wajib. Sekali lagi bukan hal yang wajib. Seandainya saat jenazah itu sudah kita yakin meninggal, kita sendekapkan seperti ini, seperti orang sholat, kita ikat. Kalau memang itu tidak kalau seandainya ditaruh di sini turun lagi, misal ya. Kalau seandainya tidak mungkin, boleh diikat untuk memastikan, meyakinkan kalau jenazah itu sedengap. Sekali lagi, ini bukan hal yang wajib. Nah, setelah itu dilaksanakan semuanya, baru kita kalau memang ada kelompoknya khusus untuk dipercepat pemakamannya dan dipercepat proses mandi, proses kafan, proses pengkuburan, maka kita dibagi menjadi 3 tim. Yang pertama yaitu tim yang menyiapkan kain kafan. Yang kedua, tim persiapan untuk pemandian. Dan yang terakhir, tim untuk penguburan. Itu kalau memungkinkan. Kalau memang tidak, ya monggo. Mana seandainya masyarakatnya sedikit, ya monggo gantian, antri. Dalam artian, kalau sudah dimandikan, orang itu yang memandikan, orang itu yang mengkafani, orang itu yang mengubur juga tidak masalah. Kenapa? Masyarakatnya sedikit. Itu kalau masyarakatnya banyak, kalau bisa dibagi beberapa tim agar proses penguburannya lebih cepat. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, di antara yang harus dipercepat yaitu ketika kita meyakini orang itu sudah tiada, sebisa mungkin, secepat mungkin, jika memungkinkan untuk cepat-cepat dikubur. Kalaupun seandainya tidak masalah untuk ditunda. Contoh, kalau seandainya ada seseorang meninggal, seseorang wafat baru jam 5 sore meninggal, kalau seandainya mungkin malam untuk jenazah dikuburkan malam. Tapi kalau madorotnya lebih besar, besok. Nah, kalau seandainya memungkinkan untuk bisa semaksimal mungkin menguburkan tengah malam. Kalau memang tidak mungkin, kan banyak madorotnya, mungkin masyarakatnya bukan kurang ya, agak capek dari kerja di siang hari, mending besok ya sudah, lihat kondisi. Ketika kita sudah yakin, ini saya perumpamakan adalah jenazah. Ketika kita yakin jenazah ini sudah meninggal, kita ikat tadi rahang di sini, kita ikat kaki jempolnya, jempol kaki di sini, kita ikat tangannya untuk bisa sedekap. Itu hanya anjuran ya. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Itu bukan hal yang wajib. Nah, setelah seperti itu, kita tutup kafan. Kan masih pakai celana, masih pakai, tidak masalah. Yang penting ditutup dulu jenazah ini dengan apapun. Boleh dengan sarung dan lain sebagainya. Yang penting jenazah ini ditutup. Nah, setelah ditutup, maka langkah pertama
pasti jenazah ini akan dimandikan. Nah, ketika akan dimandikan, kita persiapkan dulu alat-alat mandinya. Nah, di dalam memandikan jenazah itu paling sedikitnya yang penting jenazah itu basah dari rambut, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu minimalnya. Entah mau digosok, entah tidak, walhasil ujung rambut sampai ujung kaki basah semua sudah cukup, itu minimal. Yang maksimal, yang sempurnanya, pertama kita lihat tempat pemandiannya. Kalau memang tempat pemandiannya memungkinkan untuk di rumah, di kamar kalau perlu. Kenapa? Untuk lebih tertutup. Kalau seandainya tidak memungkinkan, di luar. Di luar pun itu dibuat seperti tenda. Dalam artian ada atapnya, ada seperti kemahan itu, ada atap, ada tirainya. Itu kalau memungkinkan. Kalau memang tidak memungkinkan, satir keliling. Nah, satir keliling tidak boleh dilepas di ruangan terlepas gitu, ruangan bebas itu tidak boleh. Yaitu di tempat yang ada tendanya, kalau ada satir. Yang boleh masuk di situ itu hanya orang yang mau memandikan ataupun yang membantu proses pemandian. Boleh 5, boleh lebih, tergantung kondisi. Nah, di situ di tempat pemandian itu dianjurkan untuk dibakarin bukhur, gaharu ataupun apalah yang hasil untuk wangi-wangi agar tercium aroma wewangian. Tujuannya apa? Mohon maaf, kalau seandainya jenazah ini mengeluarkan hal-hal yang kurang sedap, misal kotoran dan lain sebagainya yang aromanya kurang mengenakkan, maka aroma wangi itu akan menutupi aroma yang kurang sedap itu. Itu tujuannya. Kemudian siapa yang berhak memandikan? Yang pertama yang berhak memandikan, jika jenazahnya laki-laki, dia harus laki-laki. Jika jenazahnya perempuan, yang memandikan harus perempuan. Kemudian terlebih orang yang amanat, terlebih dia mempunyai kekerabatan, terlebih terlebih dia kerabat. Bagaimana kalau seandainya perempuan itu boleh memandikan jika yang laki-laki tidak ada atau kurang. Tapi pengecualian kalau istri diizinkan untuk membantu suaminya atau suami membantu istrinya untuk memandikan. Nah, itu lokasi ataupun alat-alat yang harus disiapkan. Kemudian yang tak lupa tentu namanya juga mandi, butuh dengan air. Nah, air di sini afdolnya terbagi menjadi 3. Ini sekali lagi kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan cukup 1, yaitu air mutlak. Nah, kalau mau pakai 3, kita sediakan 3 wadah, 3 tong, 3 drum, 3 ember. Yang pertama yaitu air yang berisi air mutlak. Yang kedua yaitu air yang sudah bercampur dengan kayu widoro. Kalau seandainya susah, yang sudah bercampur dengan sabun, walhasil untuk wewangian dia, ataupun dengan bunga-bunga, terserah. Yang terakhir yaitu air yang sudah dicampur dengan kapur barus, atau bahasa Jawanya garbon, itulah kapur barus. Itu kalau memungkinkan. Kalau seandainya tidak memungkinkan, boleh pakai 2, yaitu air yang sudah tercampur dengan garbon dan air yang sudah tercampur dengan sabun. Air mutlaknya boleh pakai selang. Kalau seandainya tidak memungkinkan sama sekali, tidak ada tong, tidak ada wadah untuk penampungan air, hanya 1, yaitu kita pakai air mutlak. Kenapa? Air mutlak itulah air yang bisa suci dan mensucikannya. Nah, langkah pertama ketika kita hendak memandikan, pasti
kita akan memindahkan jenazah dari tempat dia meninggal ke tempat pemandian. Nah, untuk membawa jenazah di sini sekali lagi tergantung kondisi. Kalau memang orangnya standar, mungkin 3 orang cukup. Kalau seandainya jenazahnya anak kecil, mungkin 1 orang cukup. Tapi kalau seandainya jenazahnya ukuran jumbo, boleh 7, 8, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian cara membawa jenazah. Ini perhatikan. Cara membawa jenazah yaitu dengan cara tangan kanan sebelah bawah, tangan atas sebelah, tangan kiri sebelah atas. Nah, seperti ini. Kenapa kok seperti ini? Di sini jenazah, kenapa kok seperti ini? Khawatir kalau seandainya tidak kuat, jenazah itu tidak jatuh. Kalau kita bawa seperti ini, kemudian misal preset dikit atau apa, jatuh seperti ini. Kasihan jenazah jatuh. Nah, untuk menghindari jatuh tersebut, tangan kanan sebelah kanan, tangan kiri sebelah atas, tutup seperti ini, kunci seperti ini, agar jenazah itu kalau seandainya tangan itu terbuka untuk mengurangi resiko terbukanya ini, insya Allah tidak terbuka, akan kuat kalau seperti ini. Untuk yang membawanya tergantung kondisi, tergantung jenazahnya. Kalau memang jenazahnya kecil, umur baru 1 atau 2 tahun atau beberapa bulan, cukup begini, tidak usah begini. Apa? Ringan, insya Allah tidak jatuh. Kalau seandainya jenazahnya dikategorikan bobotnya lumayan berat, maka seperti ini bawahnya. Kenapa? Untuk menghindari jatuh. Nah, setelah diangkat, ditaruhlah jenazah itu di tempat pemandian. Nah, di tempat pemandian. Setelah ditaruh di tempat pemandian, nah, di sini usahakan tempat pemandiannya itu agak tinggi, agak ya seperti pada tempat pemandian umumnya, tidak boleh kita di lantai, itu tidak boleh, kurang adab, kurang akhlak kepada jenazah. Harus di tempat yang agak tinggi. Sekali lagi, bukan berarti haram, tidak. Kalau seandainya tidak ada sama sekali, mungkin tinggal di daerah yang kurang peralatannya kurang, tidak ada sama sekali, seandainya taruh di tikar, bentang tikar di tanah, tidak masalah. Kenapa? Ini bukan suatu kewajiban, tapi akhlak, adab di situ. Kalau memang ada barangnya tapi tidak digunakan, dia berarti kurang berakhlak kepada jenazah tersebut. Nah, jenazah ditaruh di atas. Setelah taruh di atas, langkah pertama kita lepas bajunya. Nah, cara melepas bajunya, kalau memang memungkinkan untuk dilepas secara normal, lepas secara normal. Kalau seandainya tidak memungkinkan untuk dilepas secara normal, maka solusi yang terakhir yaitu dipotong bajunya, atau jangan dipotong ya, pakai gunting. Nah, terserah pakai gunting. Nah, bagaimana? Tidak boleh seandainya ini posisi jenazah masih ditutup ya, posisinya ditutup, tidak boleh langsung ditarik, dibuka, mau digunting gini, auratnya terlihat. Tidak boleh. Bagaimana? Cukup 1 orang yang memotong atau melepas bajunya tersebut. Nah, maka yang memotong boleh melihat aurat ataupun yang lain auratnya. Ingat, yang memandikan harus, kalau laki-laki, kalau perempuan. Dipotonglah bajunya. Maka yang motong boleh melihat aurat seukuran kebutuhan, tidak boleh lebih. Kalau memang butuhkan lihat. Kalau tidak usah. Nah, setelah dipotong, kain itu dipotong, maka kain yang penutup ini, kalau memang ini kain agak tebal, kita ganti dengan kain yang agak tipis, agar supaya air itu mudah untuk meresap, mudah untuk tembus. Nah, setelah dipotong, diambil seperti ini tetap tertutup ya, jenazah ini masih tertutup, diangkat, dipotong, ditarik. Nah, baju yang sudah dilepas, kain yang sudah dilepas, celana yang sudah dilepas, celana dalam yang sudah dilepas, tarik pelan-pelan.
Setelah ditarik, mohon maaf, jenazah ini sudah tidak berbusana lagi, maka tidak boleh dilihat kecuali untuk kebutuhan membersihkan jenazah, maka hukumnya boleh. Selain itu tidak boleh. Bagaimana? Langkah pertama, kalau memang memungkinkan untuk diwudui. Bagaimana wudunya? Nawaitul wudu'a ada an hadzal. Kalau laki-laki an hadzal mayyit lillahi ta'ala. Kalau perempuan an hadzihil mayyitati lillahi ta'ala. Nah, seperti wudu biasanya yaitu muka dan seterusnya. Muka, tangan, kaki, muka, tangan, kepala, telinga kalau memang memungkinkan, kemudian kaki. Kemudian kalau seorang muslim yang sedang hidup, kita mau wudu, disunahkan istinsyak dan madmadah. Bagaimana kalau seandainya jenazah? Jenazah jangan diistinsaki ataupun dimadmadoi, yaitu dengan cara dibersihkan sedikit giginya ataupun dibasahi sedikit giginya, kemudian di hidungnya juga dibersihin sedikit. Namun sebelum kita mewuduinya, sebelum kita lebih lanjut mewuduinya, sebelum mewudui, jenazah itu agak diangkat sedikit, agak diangkat sedikit, jempol tangan kiri berada di tengkuk ini, agak diangkat. Nah, seperti ini, diurut sedikit, pelan-pelan mengurutnya. Tujuannya apa? Agar supaya seandainya ada kotoran yang mungkin untuk bisa dikeluarkan, kita keluarkan. Seperti ini. Seperti ini 2 atau 3 kali, 3 ataupun bilangan ganjil di situ 3, 5 dan seterusnya, sekiranya seandainya ada kotoran itu keluar, maka dikeluarkan. Setelah dikeluarkan baru diwuduin. Diwuduin. Namun sebelum kita memandikan, kita siapkan terlebih dahulu sarung tangan. Nah, sarung tangan kalau yang berasal dari medis itu sifatnya halus, kurang dianjurkan. Kenapa? Kurang bahasa kita, kurang keset, kurang enak untuk untuk dibuat gosok. Jadi yang cocok, yang sesuai, yang praktis, yang sudah bagaimana, maka kita buat sarung tangannya ya dari kain kafan. Nah, sebelum memandikan, seandainya ada kain kafan, ambil kain kafan seukuran sekian, kita lipat seperti ini. Jadinya seperti ini nanti. Tujuannya kita buat sarung tangan. Biar kita enak memandikan. Ini terbuat dari kain kafan ya. Berasal dari kain kafan. Kita bersihkan menggunakan ini. Buat 2 ataupun 3 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian nanti juga sebelum memandikan usahakan dibuat juga untuk alat ceboknya dan lain sebagainya, istinjaknya terbuat dari kain kafan. Kain kafan kita potong-potong seperti ini. Potong-potong seperti ini. Tujuannya apa? Untuk kita gunakan pada jenazah itu hanya sekali pakai. Contoh, kita hendak membersihkan belek ya, kotoran mata, ambil 1. Kotoran mata kita buang. Kotoran mata buang bekasnya. Ambil lagi. Hidung misal, bersihkan. Setelah selesai dibersihkan, buang. Ambil lagi. Gigi. Gigi ya. Gigi, bersihkan siwaknya ini. Setelah selesai, masih ada, seandainya masih kurang bersih, boleh diulangi. Walhasil sampai hasil itu yang memandikan yakin kalau sudah bersih. Kemudian untuk istinja, untuk cebok, ambil lagi. Ambil untuk cebok. Kalau bisa tetap, kalau cebok ada ketika kita masih hidup, kita dianjurkan cebok itu menggunakan tangan kiri. Maka pada jenazah pun kalau memang memungkinkan tangan kiri. Kalau tidak usah. Pakai tadi di sini pakai sarung tangan. Seandainya agak susah, takut khawatir kurang bersih, ya sudah pakai tangan cebok.
pakai ini, selesai, buang. Kalau kurang bersih lagi, ambil lagi. Jalan depan, jalan belakang, kita bersihkan. Setelah itu diistinjai, baru kita memandikannya. Cara memandikannya, balik lagi, paling sedikitnya memandikan yaitu membasahi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu hanya batasan minimal. Kemudian setelah seperti itu, setelah siap untuk dimandikan, langkah pertama kita kita basuh wajahnya. Tadi otomatis setelah diwuduin ya. Setelah diwuduin sempurna seperti wudunya orang jenazah, seperti wudunya orang biasa, hanya saja niatnya nawaitul wudu'a ada'an an hadhil mayyitati atau hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Kemudian wudu secara seperti biasanya. Nah, setelah itu muka terlebih dahulu yang dibasuh. Nah, cara membasuhnya kalau memungkinkan tanpa membuka jenazah. Dalam artian ini yang memandikan ya. Nah, seperti ini. Nanti ada yang membantu yang hasil yang memandikan, tangannya itu masuk ke muka untuk membersihkan wajahnya. Ini kalau seandainya mungkin bisa bersih dengan cara tanpa melihat. Kalau seandainya kurang yakin, tidak apa-apa, kita lihat. Toh yang memandikan sejenis laki-laki ataupun perempuan, dan itu pun bukan auratnya. Nah, dibersihkan wajah terlebih dahulu. Setelah wajah dan leher sini bersih, maka yang pertama, yang kedua setelah wajah itu yaitu bagian kanan. Nah, bagian kanan kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, mulai dari sini sampai ke bawah, sampai ujung kaki, itu kanan dulu. Setelah selesai dari sini sampai ujung kaki selesai, belakang jenazah dimiringkan sedikit. Bagian belakang sebelah kanan diutamakan. Otomatis tangan jenazah yang kanan sudah termandikan ya. Nah, sebelah kanan belakang juga seperti itu. Dari sini sampai ujung, monggo. Habis itu selesai, baru sebelah sini. Terus kemudian selesai sebelah sini. Ini menggunakan air sidir, atau bahasa kita air yang sudah tercampur dengan air sabun. Itu kalau sempurna tapi simpel, langsung sabun. Nah, setelah sabun, setelah kita rasa sudah rata mandikannya, ujung rambut sampai ujung kaki sudah basuh, maka kita kita siram lagi menggunakan air mutlak, air suci dan mensucikannya. Nah, cara menuangkannya, baik itu air yang sudah tercampur dengan sabun, ataupun air mutlak, ataupun air kapur barus, nanti cara menyiramnya, kita tidak boleh langsung menyiram terkena kepada kulit jenazah. Jadi tangan kita masuk, yang membantu nyiramnya di sini, di atas tangan kita, agar kucuran air itu tidak langsung mengenai kulit jenazah. Khawatir jenazah takut merasa kesakitan. Nah, setelah seperti itu, setelah menggunakan air mutlak, kalau sudah sempurna dari ujung rambut, ujung kaki, mutlaknya itu sudah sempurna, baru kita menggunakan air yang bercampur dengan kapur barus. Tujuannya apa? Aromanya kapur barus itu agar lengket kepada si jenazah. Harapannya serangga nanti tidak cepat-cepat menghampirinya. Nah, setelah selesai dimandikan, jenazah itu sudah selesai dimandikan, maka kita pindah jenazah ini ke tempat pengkafanan. Nah, ini kan tadi masih menggunakan air yang basah, kain yang sudah basah, masih air basah. Maka kita bukan kafani ya,
handuki jenazah itu dengan menggunakan kain lain. Kalau memang memungkinkan, kalau memang ada, menggunakan kain ihram. Kenapa? Dia lebar juga panjang. Kalau kain-kain handuk yang ada sekarang itu kurang bagus. Kenapa? Bukan kurang bagus ya. Kurang disarankan. Kenapa? Nanti auratnya masih terlihat. Kalau memang tidak ada, terserah. Yang penting dari ujung rambut, ujung kaki masih tertutup, tidak boleh terbuka. Kalau memang kan, kalau memungkinkan kafan, kafan. Kalau memang kan ada kain ihram, kain ihram. Nah, caranya ini kan masih basah. Apa namanya nih? Kain ini kan masih basah. Kita handukin. Nah, cara ngandukinya, kalau memang ini kain yang lebar, kain ihram ya, katakanlah kain ihram, tapi tidak harus. Walhasil, kalau jenazah itu tidak boleh terbuka. Kita taruh di atasnya dulu. Nah, seperti ini. Setelah ditaruh di atas, kain yang basah ditarik. Nah, tariknya dari bawah ya. Setelah tarik, nah, posisi ini sudah menggunakan kain yang sudah kering. Nah, ini handuk ya. Ini handuk. Kalau sudah seperti ini, jenazah siap untuk dikafani. Kalau seandainya timnya terbagi menjadi kain kafan, di sana otomatis sudah siap. Setelah dimandikan, kita kafani. Cara penyiapan kain kafan. Cara penyiapan kain kafan. Ini jenazahnya masih, kalau memang ada timnya langsung ya. Ini karena tidak ada timnya, kita kerja sendiri. Seandainya masyarakatnya sedikit, mau tidak mau harus antri. Karena orangnya sedikit. Bagaimana? Yang pertama kita siapkan K3 helai kain kafan. Ini seandainya kafan ya. Kain kafan. Rata-rata kain kafan yang sekarang ini lebarnya kurang menutup dari jenazah tersebut. Namun tidaklah masalah. Kenapa? Lipatan-lipatan nanti, gulungan-gulungan itu tidak harus menutup keseluruhannya. Walhasil, dari sekian banyak lipatan, 3 lipatan itu harus tertutup semuanya. Langkah pertama yaitu kain kafan taruh seukuran jenazah dan dilebihi sekitar setengah meter. Tujuannya apa? Untuk mengikat pocongnya di sini ataupun mengikat kaki di situ. Kalau pas dengan ukuran jenazah, bagaimana mengikatnya? Nah, setelah kain ini sudah dibentangkan, maka kalau memang ada minyak wangi ditambah kapur barus. Nah, untuk kapur barus setelah beli, usaha kapur barusnya jangan yang warna-warni, nanti ada yang warnanya pink dan lain sebagainya. Nah, kapur barusnya usahakan yang putih. Setelah ada yang kapur barus putih, kita tumbuk halus. Setelah tumbuk halus, kita taburi di sini. Nah, kalau ada parfum, minyak wangi tambah kapur barus. Setelah itu, nah, maaf lupa. Langkah pertama yaitu kita siapkan talinya dulu. Nah, ini Al-Fakir saya gambarkan ini adalah talinya. Tali ini boleh terputus, boleh sambung. Nah, sambung ini jarang yang dipraktekkan di masyarakat, yaitu bisa 5 meteran tali itu untuk mengikat jenazah. Kalau seandainya sambung, jadi tali itu dari kaki ke pocong, dari ujung kaki sampai atas itu hanya satu tali. Boleh. Nah, kalau yang banyak di masyarakat itu adalah dipotong-potong. Boleh. Bagaimana? Kita taruh tali tersebut. Nah, cara naruhnya kita tak panjangkan yang sebelah kiri. Jenazah kita lebihin yang sebelah kiri. Kita bentangkan 5 ataupun berapapun sesuai dengan kebutuhan. Pocong, kemudian sininya, kemudian pahanya, kemudian betisnya. Oh, ini karena bukan kafan asli ya, nanti bisa dikondisikan sendiri. Ini pocong,
sininya paha, ini betisnya, letaknya ya, betisnya, kemudian ini bawah kakinya, pas 5. Sekali lagi, sesuai dengan kondisi. Kalau seandainya butuh 6, 7, 8, monggo silahkan. 3, monggo, asal tidak khawatir lepas. Nah, caranya kita letakkan terlebih dahulu sini 1. Kemudian tambah lagi 1. Ini agak masuk, nah ini ya, masih ada. Kenapa? Kalau dilebarkan di sini nanti jenazahnya khawatir karena kain kafan yang sekarang itu lebarnya kurang, maka salah satu caranya seperti ini. Nah, ini menyiapkan kafan ya, kemudian taruh sebelah sini. Setelah selesai, kalau seandainya jenazah itu adalah, ini paling sedikit ya, paling sedikitnya laki-laki. Kemudian kalau seandainya jenazahnya itu ada perempuan, kita tambah 2, yaitu sarung dan jubahnya. Seandainya, tadi ya. Nah, ini saya perumpamakan sarungnya. Perumpamakan sarung. Setelah sarung, jubah. Nah, jubah itu cara motongnya seperti ini ya. Seperti ini di lubang tengah. Kenapa? Nah, di sini nih kepala, nanti di sini. Nah, di sini nih kepala. Di sini nanti kepala. Cara peletakannya, kalau memang ini dibuat sarung, maka digunakan baina surrah warubah, letaknya di situ. Kemudian kalau ini posisi yang lubang nih persis di sini. Nah, seperti ini. Nah, seandainya ini leher, nah taruh seperti ini. Dibuka. Nah, seperti ini. Seandainya jenazah itu taruh, nah keluar kepalanya. Ini kepalanya ya. Makanya ini seandainya jenazahnya perempuan. Nah, setelah seperti itu, setelah kita selesai, namun tadi setiap lembar kalau memang ada minyak wangi ataupun kapur barus ya, tujuannya tadi serangga agar tidak cepat menghampirinya. Sarung atau bahasa Jawanya sewek. Kemudian ini adalah gamisnya. Setelah diselesai gamisnya, kalau ini cewek, potong kain kafan ini untuk mohon maaf branya, BH-nya. Mohon maaf ya, branya. Kemudian kita buat untuk CD-nya. Nah, untuk CD-nya. Kalau CD-nya ini dibuat, ada contohnya tadi. Allah, mana nih? Ada, kita buat. Untuk ukuran sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau seandainya mau buat tuban, celana dalam, caranya seperti ini. Sekali lagi, lihat kondisi jenazah. Nah, ini dirobek. Ini juga dirobek. Ataupun boleh satu yang dirobek hanya di sini, boleh. Seperti ini. Tujuannya robek ini untuk ngikat. Nah, ini nih, yang ini untuk mengikat seandainya di sini jenazahnya. Nah, jenazahnya, maka tujuan yang ngerobek ini untuk jadi tali sekaligus. Kalau seandainya dibuat seperti ini, boleh. Yang penting kita buat CD-nya. Taruh dulu di sini. Seperti itu ya. Setelah selesai, ini jenazahnya posisi kan masih seperti ini. Masih tertutup. Jangan sampai terbuka mana kepalanya. Nah, jangan sampai terbuka kepalanya. Bukan kepalanya ya. Jenazahnya jangan sampai terbuka. Dari pemandian diangkatlah. Yang angkat sekali lagi sesuai dengan kondisi. Taruh persis di sini. Posisi masih tertutup. Ya, posisi masih tertutup. Sekali lagi, meminimalisir jenazah itu terbuka atau terlangap. Nah, setelah itu
kalau memang mengharuskan untuk dibuka ataupun melihat, monggo. Kita pertama tutup pempesnya. Pempes seandainya ini, mohon maaf, agak diangkat dulu. Pempes jadi itu masuk di sini. Contohnya, nah pempes masuk di sini. Bukan pempes ya, CD-nya, celana dalamnya dibuat diangkat, seperti ini nanti. Nah, posisinya kita angkat tali seperti ini. Sekali lagi ini tetap ditutup ya, biar saya terlihat saja tertibnya, urutannya. Tapi sebenarnya ini tutup. Jenazah jangan dibuka total, hanya keperluan untuk melihatnya. Setelah diikat, nah ini setelah sudah jadi apa namanya tuh, celana dalam, maka branya ditutup, BH-nya kalau bahasa kita. Nah, setelah BH, nah seperti ini kan, kita pakaikan baju. Setelah baju, kalau sebenarnya ya, kalau memang jenazah asli kan baru ini. Sebenarnya ini dulu, apa namanya tuh, sarung dulu, karena medianya masih kurang memungkinkan. Nah, ini di sini bra masuk, baru sarung. Ini cewek ya, sarung. Setelah sarung, tidak cukup sampai di situ, dikerudungi. Kerudung seperti biasa ya, kerudung seperti pasmina itulah, tidak masalah. Nah, setelah selesai tadi itu, kita menghias, apa namanya, nanti menghiasnya ya. Ini posisi tertutup. Masih posisi tertutup. Bagaimana ambil yang ini? Caranya, kalau memang memungkinkan untuk diambil dan sudah tertutup, maka boleh. Kalau seandainya masih belum tertutup, caranya kita lipat dulu. Jenazah ini dilipat. Kemudian dilipat. Tarik yang tadi handuknya tuh, mana yang handuk nih? Tarik yang handuk. Yang dibuat handuk, tarik. Posisi jenazah masih tertutup. Sekali lagi, ini kalau memungkinkan. Kalau memang mengharuskan lihat, monggo. Seperlunya. Seperti ini. Diikat. Setelah seperti itu, sebelumnya kita kasih anggota sujud itu, kalau belum dibungkus tadi, anggota sujud dianjurkan, disunnahkan untuk ditambahi minyak wangi, parfum. Di mana saja anggota wudhu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 anggota sujud yang di situ dianjurkan untuk diberi minyak wangi. Setelah ditutup, seperti ini ya. Setelah ditutup, baru diikat. Nah, ngikatnya pun, ikatan itu jangan ditaruh di sebelah kanan. Tapi ikatannya, tali apa namanya tuh? Sindetannya itu jangan taruh di sebelah kanan. Apa? Karena kalau kita mau diletakkan di liang lahat, itu susah mau melepasnya. Jadi sindetannya, talinya itu taruh sebelah kiri. Dan talinya pun jangan tali mati. Kenapa? Nanti susah saat di liang lahat. Setelah ditali semuanya. Kalau sudah merasa cukup selesai, setelah cukup selesai, tadi sebenarnya jangan lupa anggota yang lubang dari jenazah itu ditutup menggunakan kapas. Yang mana saja? Mata, sebelum diikat ya, wajah ini sebelum diikat ya, wajah ini tutup kapas, ini kapas,
ini kapas, ini kapas, ini kapas, ini kapas, ini kapas. Jalan depan belakang pun kapas. Nah, setelah seperti itu, setelah sempurna, ikat. Ikat ya. Setelah diikat, selesai, sempurna, tinggal kewajiban yang terakhir, penguburan. Nah, namun Al-Fakir ada yang lupa untuk mengantisipasi bagi seorang yang ghasil, orang yang memandikan, bagi yang sudah mengerti, setelah sempurna selesai memandikan, tadi sudah sempurna memandikan, belum dikafani, ya, belum dikafani, sudah tutup, masih masih berhanduk tadi itu, ya, masih berhanduk. Nah, contoh, geser sebentar ya, masih berhanduk, masih seperti ini, contoh ya, masih berhanduk, ghasil, usahakan sudah mempunyai wudhu. Kenapa? Setelah memandikan sempurna, kita yakin itu sudah bersih, sudah suci, kita sholat sendiri. Kenapa? Khawatir nanti saat pengangkatan, saat apa, kok keluar kotoran, keluar najis, terkena najis, bagaimana nanti? Nah, kalau sudah dimandikan, ya dimandikan, setelah dimandikan sempurna selesai, ghasil, sudah menyolati cukup, kok keluar hal-hal yang, mohon maaf, najis, atau misal jenazahnya kecelakaan, terkena akhirnya kafannya itu najis, sedangkan syarat mensolatinya jenazah harus sudah dalam keadaan suci. Nah, kalau seandainya tadi itu sudah dimandikan, masih berhanduk, langsung disolati sendiri, kok setelah selesai diangkat, tapi pertengah perjalanan pengangkatan itu seandainya ada darah, sudah lepas fardu kifayah. Kenapa? Sudah disolati. Terus yang lain, tidak usah disolati, sudah cukup. Karena kewajiban mensolatinya sudah gugur dengan satu orang itu. Itu kalau yang paham, yang ngerti, insya Allah sholatnya di mana? Sudah di situ. Tinggal jenazah tempat pemandian itu masih seandainya bersatir, sholat di situ. Allahu Akbar sampai salam selesai, angkat jenazah, bungkus jenazah, kafani jenazah. Nah, balik lagi. Kalau seandainya sudah selesai yang tadi itu, maka jenazah ini siap untuk disolati dan untuk dikuburkan. Sekali lagi, mengangkat jenazahnya itu kalau memang bobotnya lumayan, jangan seperti ini. Khawatir nanti tangan kita tidak kuat, nah jatuh, kasihan jenazah. Tapi seperti ini, agar pegangan jenazah kuat. Setelah dimandikan, setelah dikafani sudah sempurna, maka biasanya kita bawa jenazah tersebut ke musola ataupun ke masjid. Nah, untuk yang mengangkat keranda itu 5 orang. Satu, ini sekali lagi, ini bukan hal yang kewajiban, bukan hal yang keharusan, tapi kalau memang memungkinkan 5. Depan 1, tengah 2, belakang 2. Kalau seandainya tidak mungkin, ya sudah 6. 1, depan 2, tengah 2, belakang 2. Tidak mungkin kan? Misal jenazahnya adalah super jumbo. Bagaimana? Ya sudah 10 orang, 1, 2, 3, 4. Tidak masalah, sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah dibawa ke masjid, maka siap untuk setelah disolatinya, maka siap untuk dikubur, yaitu dibawa ke kuburan. Nah, setelah dibawa ke kuburan, cara peletakannya, cara pengambilannya, cara membawanya sama seperti tadi. Melepasnya juga seperti ini. Yang bawa pun, yang di bawah kuburannya pun yang seperti ini. Setelah ditaruh di jenazah itu di liang lahat. Di sini kalau kuburan yang mayoritas itu berupa liang lahat, yaitu sebelah kuburan, di sini ada dilobangi lagi untuk jenazahnya. Kalau tuh tanahnya masih kuat. Kalau seandainya tanahnya tidak kuat, misal
tanah seperti persawahan atau yang lain lah, dibuatkan seperti apa namanya tuh, sungai-sungai yang kecil di sini juga boleh. Kalau seandainya di daerah yang rawa banyak air, tidak mungkin pakai peti pun tidak masalah. Yang penting tetap posisi dalam menghadap kiblat. Nah, setelah jenazah itu ditaruh di liang lahat, jangan lupa untuk mengambil apa namanya? Kalau bahasa kita bantalannya, tanah-tanah yang bundar-bundar itu tujuannya penyangga. Khawatir nanti baru yang mau naik baru ditaruh sudah tidak mau menghadap kiblat. Ini bantalan ini untuk mencegah, untuk menahan jenazah itu terlentang, kan posisi miring. Nah, posisi miring itu miringnya itu apa ya? Menghadap kiblat. Lutut itu terkena liang lahatnya agar tidak cepat. Jadi posisinya itu seperti ini. Seandainya ini lutut, nah seperti ini posisinya. Nah, agak miring, bukan lurus ini. Kalau lurus seperti ini, kalau cuma disanggah oleh bantal, khawatir nanti jadi terlentang. Tapi kalau seandainya agak seperti ini, insya Allah agak susah. Dikit saja, tidak usah tuh. Kemudian kita lepas tali pocongnya itu, kemudian kita tempelkan pipi ini ke tanah. Dan disunnahkan, bukan dianjurkan para salaf mengajari kepada kita untuk mengambil sedikit tanah. Kita bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar sebanyak 7 kali, kemudian kita tempelkan di sini. Kalau seandainya dia orang yang berihram, orang yang melakukan haji ataupun umrah sedang melakukan ihram, maka dilepas total. Kenapa? Orang ihram hukumnya haram menutup kepala. Kalau bukan, cukup dilepas saja, di sini ditempelkan ke tanah. Setelah seperti itu sudah disanggah oleh batu bantalan, bahasa kita bantalan, kemudian kita tambahi papan. Nah, tambahi papan seukuran sesuai dengan kebutuhan. Setelah seperti itu, ditutup pelan-pelan. Setelah ditutup pelan-pelan, setelah selesai sempurna, baru dikasih batu nisan. Batu nisan terserah, walhasil untuk tanda untuk si jenazah. Dan dikasih pun tidak masalah. Nah, tas batu nisan kalau masyarakat kita biasanya 2 kanan kiri. Kemudian di atas dikasih siraman, dikasih bunga, monggo dikerjakan, monggo, tidak pun tidak masalah. Namun kalau bunga itu harapannya kalau seandainya bunga itu sebelum kering masih basah, bunga itu akan mendoakan si jenazah. Sampai kapan? Sampai daun-daun bunga-bunga itu mengering. Oleh karena itu, dilarang oleh para ulama mencabut, membersihkan rumput di atas kuburan. Ini biasanya banyak terjadi di masyarakat kita ketika hendak masuk Ramadan atau hendak memasuki Idul Fitri. Banyak masyarakat untuk berziarah kubur, merapikan kuburannya. Itu boleh-boleh saja dengan syarat, tapi kata ulama jangan mencabut di atasnya, cukup dirapikan. Bahkan ada yang melarang membaharui gundukannya. Apa itu namanya? Tanah kan kalau kuburan masih baru, itu kan ada lebihannya. Itu sebagian mengatakan tidak usah diperbaharui. Kenapa? Kalau seandainya itu sudah rata, menandakan kuburan itu sudah lama, dan jenazah itu sudah, mohon maaf, sudah menjadi tanah lagi, baik itu tulang sudah menjadi tanah, maka kalau memang masyarakat umum, tanah wakaf ini adalah tanah kuburan ini umum, boleh kita tambah lagi. Namun kalau seandainya, mohon maaf, biasanya penggali-penggali ini kalau sudah menggali kok masih, mohon maaf, nemu tengkorak dan lain sebagainya, kalau memang memungkinkan pindah-pindah, kalau memungkinkan untuk pindah-pindah. Nah, mungkin inilah penjelasan mengenai sedikit tentang perawatan jenazah.
mulai dari kita menghadapi sakaratul maut hingga liang lahat. Kalau memang memungkinkan untuk dibacakan Yasin, kita bacakan Yasin. Seandainya sakaratnya lama sakaratnya, kita bacakan Yasin. Kalau memang tidak memungkinkan seperti tadi, talqin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau memang tidak mungkin, la ilaha illallah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.